Kini lah ganjil di negara dia kok Pak. Ya kan? Bini nama nganggur 2 tahun disita. Ini Bapak. Ya kan? Lah jadi bahan cemoan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Wali Kota kita ini orang Lintau. Saya akan pinjam sampiran pantun dari kampung beliau. Orang Lintau pai barotan, duduk tamanung dalam rimbo, tetaplah taat kepada Tuhan. Boleh nanti bersama kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Muttaqin Jalan Sukajadi. Yang kita hormati Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Bapak Koramil, Bapak RW, Bapak RT, seluruh anak-anakku panitia tabligh akbar yang telah berusia sekuat tenaga menyumbangkan moral dan material serta jamaah Masjid Muttaqin yang kita dengar paparannya dari dia tadi bahwa cukup dan sangat memuaskan. Mudah-mudahan apa saja bentuknya sumbangan Bapak Ibu dibalasi oleh Allah dengan materi dan pahala. Sebab kedua-duanya dibalasi oleh Allah. Jadi kita jangan menyangka uang kita akan kurang kalau kita sedekah. Dia akan semakin bertambah. Ambo 109 kali donor darah. Saja ambo donor, ndak ada ambo kok sampai 100 kali ambo donor ko ya Allah. Tentu diundang ke istana. Anda ada pengen ambo ke sini. Tapi Allah memberi saya sehat sampai sekarang. Sehingga setiap diuji HB-nya, darah itu bisa diambil terus. Akhirnya sampai 119 di usia 66. Sudah tu ndak boleh lah. Apa lagi? Allah macam. Kalau 109 kali ambo gapu itu 300 cc diambil Pak, gadang plastiknya tu. Aturannya kalah habis darah ambo tu. Iya kan? Salamo sakit tu diambil 109 kali, lah habis tu Pak. Tapi ternyata darah saya tidak habis. Maka diganti oleh Allah dengan yang baik. Sehingga setiap ambo bertanya orang walaupun ambo tidak percaya, asal basobo ambo orang mudo Ustaz dari YouTube tu Ustaz. Itu sampai ke Malaysia orang ngecen itu. Ya kan? Sementara beliau itulah. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi sedekah karena paparan dari anak kita tadi ditambah penjelasan oleh ketua masjid bahwa di sini banyak kegiatan agama, tahsin ibu-ibu, tahsin bapak-bapak, ibu-ibu, hafiz bapak-bapak, dan kemudian anak-anak kita. Setiap banyak kegiatan pasti ada pula biayanya, ya enggak? Enggak bisa agama ini tanpa dana. Maka bertambah banyak ladang pahala bagi kita. Makanya jamaah Masjid Muttaqin ko jan sampili kariang. Pasti diganti di Allah serupa darah ambo tadi. Aturan habis, tapi tidak habis darah itu. Alhamdulillah, sampai sekarang sudah 73 tahun 2 bulan, saya ndak ada nan disuruh dokter bapantang, Pak. Ya kan?
Bertanya tadi, beliau pantang tampak. Sawanta ko lito ibu, kama ambo makan. Rumah makan Bareh Solo. Iya kan? Nah, dodo ambo lanyo, sesambah tu saja. Iya kan? Ada. Indah kolesterol, ambo tak menghaji itu. Kaum muslimin segala sesuatu tu Pak, rancak samparono nyokang kutiko badan sehat. Iya enggak? Tak masuk makan. Nah. Jadi ada ambo nanggak jauh ke diundang rang ko apa wirid ko Pak. Kalau zoomnya lah Pak wawako. Jadi wirid jo orang Minang di Jepang melalui Zoom. Tu sepakat lalu lah. Jadi dalam dialog wirid tu insya-Allah tidak akan beberapa lama kami akan datangkan Buya ke Jepang. Iya kan? Jadi kini untuk diimigrasi ambolah pandai bahasa Jepang kok mengecek awak jurang imigrasi tu Misalnya tanya apa orang mah? Watashi wa Indonesian desu. Hai. Jepang. Ya kan? Tu beko tanya nama lai. Tanya pasti jo bahasa Inggris tu. Dijawab jo bahasa Jepang dulu sekare, tu jo bahasa Inggris sekare. Ya kan? What's your name? Domo. Arigato gozaimasu master. Hai. My name Ristawardi the King Golden Stick. Nama ambo Haji Ristawardi Datuk Marajo nan Batungke. Amin. Jadi kini tu kamanakan menyandang gala tu lai. Awak berubah jadi inyek lai. Ndak Datuk lai. Inyek tungke. Ya kan? Biarlah kemenakan no lai. Lah disabuin dek protokol tadi penghulu dengan hulunya. Tapi itu bahasa Indonesianya. Benarkah itu? Benar. Jadi kalau awak jadi pengulu Pak, ulu tu pangka jolu. Kalau orang menabang kayu, ulunya nan dipaci orang kapak tu atau matonya. Jadi pengulu tu sebagai mama kebenaran nan keluar di mulut awak itu nan dipaci kemenakan Pak. Mangkonya Pak nan jadi mama di Riau, kau jangan menjual tanah jo kerja. Ya kan? Ini kau muslimin. Pikiran anak kemenakan ketambah banyak. Nyoka bakambang biak. Lebih-lebih kalau menjual ke tanah ke orang asyang Pak. Barasa dah kau nyuali. Nyuali Pak. Iya kan? Caboknya tahu nagari awak ko ada takana diambil lagu Indonesia ko tongkat dan batu jadi tanaman. Coba bayangkan itu. Berapa indahnya NKRI ini. Iya kan? Cuma cara maurusnya Pak alun samparono lah itu saja. Iya kan belum kalau sempurna kita urus kok Pak, ndak tanggung kayonya tu. Nah, iya kan? Turki saja Pak, itu para jemaah daerahnya tandus. Tapi jalan biasa sinan sama jo jalan tol, ndak membayar. Jawa jalan tol membayar Pak. Nah, itu pailah Pak umrah lewat Turki itu bertanya-tanya jo bahasa Inggris, jo tu leadernya dia toto. Iya kan? Kini lah ganjil di negara awak kok Pak. Iya kan? Bini nama nganggur 2 tahun disita. Ini Bapak. Iya kan? Lah jadi bahan cemoohan orang. Ini Bapak. Jadi bini apa jangan sampai menganggur. Karena sita loh kok. Jadi bagaimana negeri kita ini belum sempurna. Saya mengatakan tidak sempurna enggak. Belum sempurna. Mengarah kepada itu. Mudah-mudahan yang berpikir seperti Bapak Wali Kota Pekanbaru dan Pak Wawako ini, kita doakan banyak di Indonesia yang seperti ini. Amin. Benar kata beliau itu Pak. Kalau kita sakit, berobat kita dengan dokter. Ada enggak dokter yang mengatakan, ini obat yang saya beri ini, resep yang saya beri ini, ambil obatnya ke apotek, saya jamin penyakit Anda sembuh. Ada enggak dokter mengecek itu? Tidak ada. Lapih awak dari SD sampai perguruan tinggi. Ada enggak guru awak mengecek atau dosen awak dengan ijazah yang kau dapatkan ini?
kamu saya jamin dapat pekerjaan. Berani tak guru je dosen ngecik macam tu? Tidak. Ada kalau orang dua pak. Ada SHMH. Tu kuliah lo nyo balik hukum Islam. MHI. Tu kuliah lo nyo balik SMI. MSI. Iya kan? Tapi tidak kunyo dapat kerja. Makanya kini mencukur. Cuma Allah magihnya mencukur tu pak antara lo tu. Datang seorang mencukur ke sini. Sabar pak menunggu ya pak. Biarlah orang menunggu senan pada pindah ke tukang cukur lain. Jadi keceknya, pitihnya mencukur tu hampir sama jo gaji bininya jadi dosen je. Ya kan? Jadi tidak ada guru yang berani menjamin kita dapat pekerjaan dengan ijazah. Tapi kalau mengurus agama Allah, salat yang tidak kita sia-siakan, engkau pelihara salatmu, engkau urus agama Allah, engkau pikirkan generasi yang akan datang, yang akan buta dengan Al-Quran, engkau urus itu. Maka ekonomimu akan saya mudahkan, penyakitmu akan saya jauhkan. Karena apa? Engkau perlu sehat mengurus orang untuk kelanjutan beragama yang akan datang. Jadi program Pak Wali Kota kok kita sokong bersama-sama. Ya kan? Mudah-mudahan tahun lain nyotiru pulau. Kalau lah tiru meniru nan baik, tambah sayang tak Allah? Pasti tambah sayang Allah. Jadi tiru meniru nan buruk. Sianu tu lah korupsi awak senang tak dapat satu lah leceh. Ikut pak, ikut sensaro dan. Ya kan? Jadi benar-benarlah kita tiru Rasulullah. Kita hijrah dari tahun ke tahun itu hendaknya menjadi orang yang menang di sisi Allah. Apa kata Nabi? Al-muhajiru man hajara manahallah. Orang yang hijrah itu orang yang rela meninggalkan yang tidak berguna. Tak ada gunanya kerja itu dopi di mari orang amuak meninggal. Itulah hijrah menurut agama. Kalau menurut bahasa saja hijrah itu pindah. Dan banyak tinggal di Pekanbaru kok pak. Kan orang-orang rantau kan. Banyak tu dari Sumatera Barat datang. Sehingga sampai ke Kampar pak, sampai ke Bangkinang, ada je syukuran ceniago. Ada je sikumbang. Berartinya orang Minang anyui. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa orang kita suka merantau itu? Itulah. Mangkonya orang Semando kalau duduk di rumah membelakang ke bilik. Ya kan? Inyo mamaga bilik. Karena biliknya tidak boleh dimasuki laki-laki lain. Dan istrinya tidak boleh mengizinkan laki-laki lain masuk tanpa seizin suaminya. Apa hikmahnya maduk keluar? Anak dari cik, anak dua dari dua, tiga rumah. Kalau sampai anak kakak ipar, anak adik ipar lah tambah banyak. Abang kau maduk keluarnya, nampak dinyo tanah perumahan. Maka ingin dia buat rumah sendiri lagi. Begitulah kaum muslimin, falsafah adat Minangkabau itu sajak dulu. Riau kau tak dapat indah, kau Minangkabau pak. Cobalah lihat peninggalannya. Dahulu dinamakan Riau ini satu provinsi dengan Sumatera Barat, namanya Sumatera Mengaji yang boka kuntu tu pak, ada surau orang Minang sini. Tunggaknya 7 balik. Kenapa ini 17 dari kayu? Salat itu kan 17 rakaat. Asihanan salat siko dulu. Kata orang gaek kami, Datuk Suri Dirajo. Jadi Datuk Suri Dirajo itu dulu lah Islam. Akhirnya ada Datuk pindah sembahyang. Ikonan salah mana? Pemimpin, penghulu, pangkat, jolu, tapi tidak salat. Anang kena tiru dia nak gunakan. Ya kan? Jadi hijrah itu kaum muslimin bukan kalah kita. Kalau boleh kita baca hadis Nabi satu lagi, ya kan? Apa itu hijrah? Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Barang siapa yang hari sekarangnya, ibadahnya, akidahnya, tauhidnya, rumah tangga lebih baik dari hari yang lalu, itu orang menang. Rabihun.
Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Kalau sama sejo hari na lalu, fahuwa khasirun. Tu orang rugi. Amu hendak jadi orang rugi? Hendak. Pulang pokok saya nak muat apa? Kalau dapat ya, jalan ke rugi. Wa man kana syarram min amsihi. Kalau hari kini nyo lebih jelek dari hari na lalu, tu orang celako, halikun. Jadi siana menurun imannya, menurun amalnya, ya kan? Dahulu rajin salat berjamaah, kinilah seorang-seorang lo balik. Ti orang tu orang celaka. Kalau celaka mungkin tak masuk surga. Tidak. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah bagi orang yang pembohong. Tak mungkin dia masuk surga. Orang yang celaka lagi apa? Orang yang melalaikan salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi amalnya berkurang itu kualitasnya. Maka orang itu disebut celaka. Siapa yang celaka lagi? Ya kan? Wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang mencaci dan mengupat. Sudah tahu lah. Walladzi jama'a malau wa'adada. Orang nak mengumpul-ngumpul ratonyo etong-etong, pindah namuh mengeluarkan zakat, ndak amuh mengeluarkan sedekah, ndak amuh mengeluarkan infak. Nanyo etong tu tabuannya di bank itu sekian. Bentuk deposito. Amehnya pertaruhan di toko ameh sekian. Apakah sudah mutlak itu haknya? Tidak. Lah sampai ameh itu 2000 kilo ameh disimpan, ya kan? Tu ladang sawit dari Riau ko sampai ke Pasaman, ya kan? Taruh ke Kalimantan, taruh ke pesisir. Salawe itu ladang sawitnya, ya kan? Sawit mahal, ya kan? Bininya rancak batigo. Sudah tu ibu-ibu bapak-bapaknya sakit tu babayo sakitnya. Makan kuah sate, naik kolesterol. Makan dalidi, sambuk kakinya. Makan gigi, alergi. Makan nasi, alergi gusinya. Bangkak banana gusi itu. Ya kan? Minum gulo, naik gulo sekalian 600. Membawa penyakit sekalinya situ. Tu tiba itu nak talok berjalan. Umur 31 baru tu. Awak kayo kadang bini tigo rencak-rencak. Akhirnya apa kata penyakit adinda sudah komplikasi. Kenapa? Dia tidak salat. Tidak salat, tidak ada berhubungan dengan Allah. Orang tidak berhubungan dengan Allah, bapak-bapak kaum muslimin, jiwanya itu miskin. Aratonya nan kayo, jiwanya Kalau orang banyak berhubungan dengan Allah, jiwanya itu kaya. Mamanye bersinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bemisa. Apa alasannya orang miskin nandake jo Allah hatinya sanang? Apa kata Nabi? Laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinaul qalb. Tiadalah dinamakan kaya lantaran banyak harta. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Bu, kalau ada orang gapuk, apanya yang dikecil orang sanang, kakinya, abuaknya, matonya, hidungnya atau hatinya. Gapuk na orang tu kini, ya ni, iyo hatino sanang. Onde awak pai beralik beriminggu lalu marapulai umurnya lah 90, anak daro 7 balik. Bamang ko amohnya tu ni, nyo kane hati. Ya kan? Onde si anu tu tinggal jangik pembalui tulang selai laku rui bana. Iyo, nyo sadang mengandung lakinya babini lo celai. Jadi nyo lah makan makan hati. Apa mengko bisa bahas awak itu Pak? Orang awak ku menerima Islam lebih capek dari menerima agama-agama lain dan dulu. Karena apa? Islam itu sejalan dengan peraturan orang awak. Iya kan? Nah. Bagi orang awak, sawah bapa matang, ladang bamintala, gurun bakaratau.
Ya kan? Tu kecil orang awak. Sawah bermintala, gurun berbatih, ladang bakaratau. Artinya apa? Tidak boleh sembarangan saja dalam hidup ini. Ya kan? Maka engkau harus mematuhi aturan agama yang dibawa Nabi itu, Pak. Orang awak dulu, orang Melayu, orang Minang, itulah banyak memakai aturan nan mirip je peraturan Islam. Kecik nenek moyang awak dulu. Kadang yuang nang kaduwe menurut alu aja patui ya. Anyo lagi awak papatah. Ada. Ya kan? Ayah janih saya nyolandai jalan raya titisan batu, batamu cadik janan pandai, paham duo menjadi satu. Akhirnya dek sebagian orang nyobalian Pak nak menurut alu aja patui nama orang ko nam patui ke dia alu ya. Nyo jalik-jalik orang tu. Aku bisa dia alu macam. Ya kan? Lai bapa patah je nyo, lai. Dikiak bibi hendak bertangkai, disabui lidah hendak bertulang, bertamu cadik jenam pandai, nam bodoh membayar hutang. Ini setan. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah, apakah Nabi itu ketika hijrah menang? Kalau kita mengatakan momentum tahun baru hijriah, mangko timbul namanya hijriah itu apa? Sebenarnya 3 calon nama tahun Islam kalau apa? Tahun miladiah, tahun nubuah, tahun hijriah. Nan mausulkan tahun miladiah ya, ibu-ibu. Jadi susunan tahun hijriah kok Pak, Islam kok itu di zaman Umar bin Khattab. Jadi sebelum itu alun ado kalender cola Pak karena Nabi lahir pabilo. Kalau bulannya lah ada namanya tanggal 2 baleh Rabiul Awal. Allah tahun hijrah. Alun lai tahun nan terkenal. Tahun gajah. Di masanya tahun gajah, Ka'bah tu di zaman jahiliyah bana Pak. Banyak jo dikunjung orang. Bingi lah rajo di Habsi. Iya kan? Baso lah nyobuik lo Ka'bah di negarinya. Anyo promosian ke sinan supaya orang pindah ke sinan. Kalau ke Makkah tu jalan menurun ke bawah jauh, kateh mendaki sasa angok ke tempat kami selah lebih rancak Ka'bah kami buat lah payahnya mempromosian lah nyo iklankan jo TV Riau ke. Tapi orang tak mau datang. Berangnya ledeknya sangat berkuasa, datanglah nyo jo tentara bagajah ke meruntuh Kak. Nama melihara Ka'bah tu siapa? Abdul Muttalib, kakek Nabi. Segala isi Ka'bah tu Pak, dulu isinya ame banyak tu. Lanyo selamat di Abdul Muttalib. Isi Ka'bah tu barang-barang berharga, nyo mendoa sudah. Semua yang saya punya dan anak cucu saya sudah saya pindahkan. Ka'bah ini milik engkau ya Allah. Engkau yang akan memelihara. Sekarang Abrahah sudah hampir tiba. Wah datang Abrahah. Tiba di batih tangah haram tu Pak. Gajah kau tak mau maju le Pak. Mundurnya duduk tu nyebetun lah dasar orang membuat kain saruan cap gajah tu. Duduk. Ini bapak-bapak. Ya tu kain saruan cap gajah duduk. Nyo halau je di tentara. Kalau yang mau gajah tu maju, cuji kecil berapa mau ujinya Pak Rajo. Balian gajah tu kepalanya kain. Dibalian ke sinan balik. Amuah gajah kau jalan. Biasa ke Ka'bah, nyo duduk. Entah apa yang dilihatnya. Mungkin dia melihat kebesaran gajah. Engkau saya beri kehidupan di dunia. Manusia ini tidak ada otaknya. Maka engkau berilah peringatan. Duduklah gajah aku. Dia Allah je dia berahah. Kau tak bisa aku dah kecil lah. Ya kan? Maka didatangkan burung itulah burung ababil kolah. Mungkin nan datang di Los Angeles. Tak ada jelas sumber api tu doh. Kota tu tabakasa doh. Kini lagi Pak, Allah keluar dari Pak tadi. Di Cina sudah mulai tiba duhan. Iya kan? Berapa? 75 derajat Celcius. Lah mulai Pak, terletak di tengah di jalan Honda, cair saja Pak. Meleleh.
Orang nama jalan di aspal, ndak bisa terumpa aku yang kek katele. Lah meleleh, lah jadi api. Itu sudah terjadi di Cina. Lah keluar di video tadi. Di Rusia gampo kadang tsunami sampai ke Jepang, banjirnya sampai ke Makassar, tengah malam petang gampo di Jakarta. Iya kan? Ini bapak-bapak nan elok-elok salah kerajo ledi. Lah itarang ada ibu dia ngecek dong. Nan elok-elok salah lai. Janadonyo na mempagunjiangan orang, mencari-cari kesalahan orang. Babayo bu, kalau awak satu mau urus orang, awak sensaro dinyo. Diri awak salah urus. Bu, ibu tahu ndak? Toge. Lurus toge itu atau bengkok? Bengkok. Bamang ko sampai bengkok toge itu Ustaz. Inyo mau urus orang kan? Kalote nyo masuk. Kapecal nyo masuk. Kagado-gado nyo masuk. Ketahui si curigai orang ko saja kemari masuk bengkok toge. Jadi hijrahlah kita kepada yang baik. Hitunglah dirimu. Kalau engkau mengikuti Rasulullah, apakah engkau sudah menang hari ini? Kalau amal kita bertambah mundur masing-masing, berarti kita belum meneladani Rasulullah. Jadi ibu-ibu mausulkan namanya tahun miladiah, dihitung saja Nabi lahir. Apa-apa mausulkan namanya tahun nubuah, dihitung saja Nabi diangkat jadi Rasul, ya kan? Kedua-duanya Pak Wawako dicatat oleh Umar bin Khattab. Itu pemuda lah Pak. Pemuda ada tidak musul lahir Pak Kelipah. Tapi maafkan kami ya Pak. Kami beda je Pak ibu-ibu tadi. Yo berbeda tu nak rejak. Jadi tahu nama yang dipilih. Kami para pemuda Pak mausulkan tahun Islam ko namanya tahun Hijriah. Ketika apa-apa jo ibu-ibu mausul tadi Pak. Langsung senyo catat dek notulen rapat. Tapi ketika pemuda, nanti lo ke Cik Umar. Apa alasan kalian mausulkan namanya tahun Hijriah? Nyuji pemuda-pemuda kau Pak. Ternyata pemuda yang hadir di rapat itu bukan pemuda sembarangan. Pemuda yang berkualitas. Tidak ada terpengaruh dengan narkoba LGBT. Pemuda yang taat di dalam beragama. Pemuda yang suka membaca sejarah Islam. Nya ndak mapa siapa pemain bola dan santiang nak. Kalau kini kan pemain bola kau nak nyopa orang. Kok lainnya bagi pencariannya dia jawab, saya ndak tentu dia. Iya kan? Tapi kalau kita mengingat pemuda-pemuda Islam yang pernah berjasa, kita baca sejarahnya, kita tiru di zaman sekarang, saya yakin agama ini akan semakin baik di tangan pemuda. Kenapa? Dia generasi milenial yang otaknya belum terkontaminasi dengan virus di dalam komputer. Ya kan? Pak, kata pemuda, kalau kita pakai nama tahun miladiah, itu rancak Pak. Nama milad itu kan kelahiran. Kita hitung dengan kelahiran Nabi. Tapi pendapat kami ini kurang tepat. Kenapa? Ketika Nabi lahir itu, bangsa kita bangsa jahiliyah. Coba Bapak bayangkan, anak perempuan tu ibarat cincin jari mainan ayah jo bundonya. Ubek jari pelare damam, sidingin tanpa di kapalo. Guno sam kandih diladangkan, kaganti baladang lado. Guno nak gadih digadangkan, kapangganti ya mak kok tuo. Tapi di orang awak, orang Arab, Pak Kelipah, anak padusi tonyo kubuan idui-idui. Anak laki-laki nan padia ni duit. Padoka duonyo paguno. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang. Ubek jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo. Parik paga di dalam kampung pamaga koto jonagari. Pembangki batang tarandam papui malu di kanyang. Penjawik kato tengah medan penyambut tamu ate rumah. Menangis Umar bin Khattab. Kenapa beliau menangis? Ya kan? Beliau sebelum Islam pernah mengubur anaknya perempuan.
Karena malu punya anak perempuan. Kadang dosa Umar tu Pak, tapi nya dijamin masuk surga. Kenapa? Dosanya yang besar itu dia minta ampun, ndaknya buik-buik leh. Setelah Umar tu beriman Pak, itulah manusia nan takui iblis bertemu jenyo. Kalau lalu Umar dari Sinana, ya kan? Dari simpang jalan ke Teluk Kuantan, iblis tiba dari ujung batu, mindanyo. Nyotanyo dek kawan bang kau mindang, dak lantai yang ande bertemu Umar tentang mentaginya di den. Abarahimannya tu Pak. Kalau Umar diri kau nyuri ansa malam dek iblis kau. Ya kan? Ini Bapak. Ba anak kerja salah. Cuy tu Umar di Sumatera Barat. Atau Umar bin Khattab tu. Ya kan? Tapi pernah dulu mengubur anak perempuannya hidup. Iyo nak, engkau nangis Pak. Kalian tak ketahu doa ambo pernah berdosa kah? Gadang. Benar kalian itu. Tak tepat kalau kita beri nama tahun miladiah. Tapi kita hargai ibu-ibu ini berkontribusi untuk mengusulkan nama tahun Cuy itulah Umar tu Pak. Tak mau peknya ke ibu-ibu tu. Sebab ibu-ibuku suka dipuji Pak. Apa-apa asalah masak sampai ibu-ibu tu baitu saya. Baitu saya lah kadang tinya Pak. Ko tando lama samba dia udah dan macam. Nyola payah apa palu ya kan? Apa pulang? Pak pokok itu apa? Samba kala dia nanya we. Itu ibu hatinya Pak. Buang perasaannya di dalam. Ko ada parangnya Pak itu minta maaf lah ke bini balik ni. Lain tanahnya ada Pak tu. Ya tu. Banyak jaso induk-induk kau kawa. Kalau acoknya tersinggung meko, nyo agi kopi tu bau manci mati Pak. Bu, kalau kita agi nama tahun nubuah ba anak kecil Umar bin Khattab. Juga menurut kami Pak baik. Tapi ketika Nabi diangkat jadi Rasul, itu namanya nubuah, tahun kenabian. Beliau masih banyak ditantang oleh orang. Belum dibenarkan. Malah beliau dikatakan pembohong. Ketika beliau belum jadi Rasul, dikasih gelar Al-Amin. Ada orang sejujur beliau di zaman itu di Mekah. Tapi setelah beliau menyampaikan kebenaran, beliau dituduh pembohong. Jadi kurang tepat menurut kami kalau dikasih nama tahun nubuah. Namun kita berterima kasih kepada bapak-bapak yang telah menyumbangkan pikiran beliau. Jadi kalau menurut pemuda apa? Menurut kami rancak namanya tahun Islam tu tahun Hijriah. Bab itu sajak Nabi hijrah Islam itu berkembang ke seluruh dunia. Coba Bapak ingat kembali ketika Bapak bergandengan tangan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 13 tahun di Mekah berjuang. Berapa orang yang masuk Islam? Malah ketika itu orang kafir tidak mau memberi kita bahan makanan. Tidak mau jual bali Jawa. Baso kininya embargo. Sampai dalam sejarah kami baca umat Islam banyak merebus kulit sepatu karena tidak ada yang akan dimakan. Jadi belum ada kemajuan ketika tahun nubuah itu kalau dikasih tahun nubuah. Tapi semenjak Nabi hijrah, beliau pindah ke Madinah, dalam perjalanan saja sudah bertambah orang Islam 75 orang. Dan di Madinah itu sendiri sudah lebih orang Islam 400 orang. Itu yang membawa Islam hanya pada lagi kalau Rasul sudah sampai ke sana. Tapi nyuji je pemuda aku oleh Pak De Umar. Lai dapat de kalian ayatnya aja. Ayatnya apa aja? Nyowacuan de pemuda. Memang pemuda tak sembarangan nadir. Ikon tak ada pemuda penciluk cubadak orang malam ke dah. Nan barasi seperangainya. Iya kan? Nyawa jualah Al-Quran surah Al-Anfal ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rahmanir rahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Isa Umar menangi Pak, mendang ayat dari bacaan. Bang engkau menangi Umar tu Pak, Umar tu orang Arab. Jadi bahasa Al-Quran bahasa Arab nyo langsung mengerti. Mangko kita orang Indonesia harus belajar Bang engkau banyak je orang Indonesia ku ayat ku apa nyo ndak tahu artinya. Wa halallahul bai'a wa harramar riba kata Allah. Hanya mengkredit oto je dia daler. Kan ini bapak-bapak kaum muslimin. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Bunga itu bukan bunga dalam Islam, riba. Iya kan? Orang makan riba tu paling merasai nanti di akhirat. Paling merasai Pak, kepala ke bawah, kaki kate, parui bakile, isinya ula kalo. Salah lotek saya si parui ale sakit je Pak. Iya kan? Coba Pak makan lotek tu banyak-banyak, kena sakit parui ko. Apalagi ula di dalam. Orang lebih itu sadonya Pak. Bagaimana kau tak meniru orang banyak no Pak? Meniru na Allah dan Rasul. Kalau haram kepada Allah dan Rasul, yo haram. Iya kan? Kadang-kadang orang Pak, dia dapat jatah dia orang nampak bunga piti ko. Nyo orang ko ulama mah. Yo haram Pak ulama, haram seketik tanya je. Iya kan? Akan. Ndak tapik lo pendiriannya lai. Itulah pantun Datuk Dalu nanyo pakai di mana kalape teh. Tagali ciak kaulu, tagalompang kadoda, kalau la sompi pe itu, olie pe nya. Kalau partai ndak aja itu do Pak. Mau kecengga Pak nan suko politik ya. Ndak terpilih Pak di PAN api ndawa kan Nasdem. Ndak ada. Kalau partai, sebab partai kau mau cali sampai kini Pak. Termasuk PKS dan dulu partai dakwah gitu. Ndak ada orang memperjuangkan agama partai, memperjuangkan kekuasaan. Jangan tersinggung lah Pak na orang PKS. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Ndak ada. Partai P3 dulu balambang Ka'bah hanya menempe ke PDI aja. Jadilah partai cuma ko hijau di luar, sirai dalam. Ini bapak-bapak ibu. Iya kan? Kalau partai ndak ada di madana pokir nang kadape untuk negara awak. Bupati Pelalawan sepangke yo anak ambo baru nyo taruh tarang saya Pak. Anak Pak kau masuk PDIP Pak. Kalau ndak masuk ke PDIP awak, orang Kristen masuk aja. Orang salib aja. Jadi ambo capek masuk, dapat sadonya Pak, bantuan guru agama, guru TPA, bantuan rumah tahfiz, bantuan musajid. Jadi ambo ke maju besok melihat tetap salah di PDIP itu je. Ambo lah masuk PDIP lo macam. Apa PDIP lo? Yo atau Pak, penurunan daya ingat dan penghasilan. Sebab orang pensiun gue itu Pak. PDIP yo penurunan daya ingat dan penghasilan. Coba boleh Pak. Itu daya ingat namanya. Ya kan cuma kebanyakan orang gaek kok, cucu luponya piti-piti 150 tentu ini nya. Jo piti lama orang ko pikun Pak. Mau. Itu. Bu. Lain sehat deh. Jadi menurut kami Pak Khalifah, kita pakailah tahun Hijriah. Iyo kata Umar. Memang sajak Nabi hijrah Islam itu mulai bangkit. Semenjak Nabi hijrah lah semuanya berkembang dengan baik. Akici Umar lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami berterima kasih Bapak telah datang rapat ke tempat kita ini dan telah memberikan masukan. Tapi ketika kita lah menyabik padi, diindang ditampi tarikh dipilih hatta cie-cie, sadonyo padinya Pak. Ndak ada nanampo do padi. Tapi ada padi itu yang tinggi kualitasnya dari yang lain.
Usulan bapak ibu tadi tidak salah. Tapi yang paling tepat itu usulan anak muda kita ini. Bagaimana Pak? Kita tetapkan tahun Islam ini namanya tahun Id. Apa kecil orang banyak tadi? Okey bos. Ana nampak ada Pak Senan ke? Bahasa orang tua-tua tu nan berpengalaman senai kuih rapik tu. Ya kan? Dek nan muda kau benar. Bapak-bapak nyo support. Ada lah orang tua kau ndak amu ada Pak. Pajak ketek tu kali dengan ndak uluak makan karak dari nyo. Umurnya setahun jaguang baru je. Makan karak yo dak uluak pi pandi. Ya kan? Nan muda kau makanannya martabak Mesir, gulai kambing tongseng. Ya kan? Tinggi gizinya. Karaan ala ke gizinya. Jadi kita jangan memandang tua karena usia, tapi hargailah orang yang tua dengan ilmu pengetahuan. Maka ditetapkanlah tahun itu namanya tahun Id. Ya. Jadi kita seharusnya setelah tabligh akbar ini harus menang. Menang apa? Yang mengenai kualitas beragama ini. Kalau ada Pak nan parabo ke orang rumah, sudah tabligh akbar malam gua, ya kan? Kan kita momentum mawa menambah meneladani Rasul. Coba sejarah Nabi nan 25 tu, ada Nabi marabo ke bininya. Kecil Pak ceritanya. Mungkin apa lah mendengar jo, kok Allah mau ulang lah. Biasanya Rasulullah, ya kan? Kalau beliau pulang, ya kan? Nyo coba makanan istrinya Ibu Aisyah. Ya kan? Nyo minum dulu, ya kan? Tu nyo minum malu ke istrinya kan. Nyo minum lo balik, nyo minum malu ke istrinya. Jadi nyo suwo ni istrinya tu. Sekali Nabi pulang, ya kan? Bapak-bapak nyo coba makanan kau. Tak nyo hadiah Ibu Aisyah lah. Tersinggung Ibu Aisyah. Ada tak perempuan lain yang melayani engkau di luar ya Rasulullah? Kenapa saya tak disuapin? Nabi tersenyum bapak-bapak. Ya kan? Supaya jangan naik lo darah istrinya kok. Jadi Ibu Aisyah kok capek mengambil kesimpulan itu Pak. Kau ada produksi lain yang melayani di luar. Tidak nyusuh yang boleh suami yang boleh. Untuk menjaga itu jangan berlarut-larut, bapak-bapak, ibu-ibu. Anyo lagi haladek Nabi lah. Langsung nyo buang di Ibu Aisyah keluar. Kiranya makanan tu asin, aturannya nyo lagi gulo, nyo lagi garam. Supaya Rasul indak malu istrinya, tunggu ndak nyo lagi tadi. Apa itu Rasul tu mau mati istrinya? Lai terang ada Pak tu. Iko istri lah payah lah satunya mencari di pasar mengalih buah-buahan Pak mari arinya je. Ya kan? Itu Nabi itu penyantunnya jangan malu suami istrinya baso sambal ko asin. Ya kan? Tunggu ndak nyusu tadi. Nyo tahan seseorang. Kalau Rasul tu parabo lah salamu tu kau memasak. Ya kan? Kau lagi garam banyak-banyak. Kok saya poi kau ayo bacara hidup awak nampaknya. Itu nanti jago Nabi. Ya kan? Bu. Ibu itu pula. Kalau ada ibu nan tinggi suara dari suami patangko sawaluniko. Sudah nangah kaji ko balik deh. Kalau kamu masak ibu pagi tanya ke suami dulu. Siapa yang ditiru tu Ustaz? Itu istri Fir'aun. Namanya Ibu Asyiyah. Istrinya taat ke? Malah nyubuhin di Allah rumah di Serugo. Ibu Asyiyah ke? Tapi suaminya kafir. Malah mengatakan dirinya Tuhan. Rabbukumul a'la. Tapi Ibu Asyiyah de hormatnya ke suaminya ke Bu. Kalau pagi-paginya ke masak tu bertanya lo. Dafir. Nang kalamak sambari kodafir. Itu ndak Firdaus do Firaun. Nang kalamak tu nan maha tidak. Iya kan? Ambo kalau makan di lapor rumah makan Pak Nurdin Pak. Itu nan ambo kanan taruh cak kangkung tu.
Ndak ada orang bercalik di rumah makan lain, beda rasanya Pak Antawala tu itu jadi masak orang. Akwarana lama barana ragonya sayur kangkuang tu sepirang ketek tu Pak. Jadi yang enak itu bukan harganya yang mahal. Jadi ibu tanya dulu, besok ko ke suami yang nak dimasak, jangan sembarang dimasak saya. Sudah tu siang cambui kudo tu cik di meja makan. Aku nanya tu Ustaz, kok tanya di suami ya. Aku no cambuk kok tak lama samba, udah laka ambojo itu cik. Situ. Betul istri Fir'aun tu dulu. Tapi pernahkah dia mencambuk istrinya? Tidak. Walaupun dia kejam kepada istrinya, Fir'aun itu sangat tunduk. Pernahnya kecian, orang lah Tuhan kambo sadonya. Adinda ba aja. Kecik buat siaga. Ai suamiku, engkau itu bukan Tuhan. Orang lain dek takui jo engkau bako Tuhan. Ambo ndak takui do, ambo sagan menghormati suami. Tapi kalau engkau paksa saya menjadikan engkau sebagai Tuhan, detik ini cahaya nambo je. Tuan cam. Ngaka cara itu Pak, begitu berkuasanya Fir'aun kepada orang banyak, tapi istrinya menyebut cara indak lututnya senam meretek, dojo janggui-jangguinya kok. Atau suaranya serak dia mengaminta cara mana ndak sampai ke sinan dia udah ada. Jadi rajo kalau lah takui di bini itu ndak baik tu. Ya kan? Lanyo kendalian dek bini. Apa don takui bini? Alhamdulillah. Ambo doa anak-anak ambo mudo ko serupa itu je suami kalian. Sampai ke serugo itu je suami kalian. Ya kan? Begitu je pak nambah istri ko setia salah je bini itu. Iya kan? Kalau nyotanyo ada orang si anak paling rancak di dunia ko bini dennya. Kalau nampak lu perlu si lain rancak, atulah babagi cintolet. Lai tarang ada kalian mundo tu. Ko bayamat to karanjang ke mereka ni hati saya. Nambah bayo nak kena hati ke bini orang. Iya kan? Tu bayo kerja tu. Salah benar kerja tu. Mencaliak bini awak titik selemo. Mencaliak bini orang titik selero. Pekerjaan yang salah. Jadi dalam segala hal harus kita menang setelah hijrah dari 46 ke 1447. Ya Allah, masuklah jemaah nadir di Masjid Baitul Muttaqin ko ke Serugo ya Allah. Jangan di Pekanbaru ko saja kami dipertemukan jo jemaah ko ya Allah. Pertemuanlah kami di Serugo ya Allah. Walaupun ada nak mendengar kaji ko sambil lalu ya Allah. Masuknya ke Serugo ya Allah. Amin. Saya menyandang sal yang mereknya PT Berkah Tour Travel yang memberangkat Bapak di Pekanbaru ini lah udah banyak tahu. Karena setiap bulan ada jemaah yang diberangkatkan. Maka kalau Bapak ingin berangkat sama dengan saya, ya kan? Keciknya kecik orang di Jakarta berangkat bareng ya. Nah, bersama-sama Pak, Jo Ustaz Ristawardi, itu mendaftar kini boleh. Ini ada petugas datang, ya kan? Nah, mendaftar, kemudian kita berangkat nanti tanggal 6 Desember dari Pekanbaru kita tukar pesawat ke Malaysia. Indah apa senando langsung bertukar pesawat saya turun naik ke pesawat Nanggadang langsung ke Jeddah, dari Jeddah taruh ke Madinah. Nah, kita ke Madinah ziarah dulu, balik Sinan baru kita ke Makkah. Saya doakan bapak-bapak dipermudah rezeki untuk awak ke Sinan Ustaz. Gak cie sih dia mau kecian. Kalau apa disuruh salat 100.000 kali di Baitul Muttaqin ku pabilo sudahnya. Pak mulai kini 100.000 kali 2 rakaat saya. Apabila Pak sudah salat, dia sudah 2 hari kau? Tidak Pak. Tapi kalau Bapak hadir di Mekah, 1 kali salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di masjid kita. Kalau di Madinah 1.000 kali. Begitu juga amal yang lain, walaupun tidak ada hadisnya, yang ada hadisnya salat itu.
Tapi asal beramal di tanah suci, itu seluruh pahalanya dilipat ganda. Kalau haji lah seumur ambo kuah, tak mungkin lah Pak. Umur ambo 73, menunggu 30 tahun. Lepas kenapa umur ambo 103? Sedang kini saya mulai le. Ya kan? Apalagi sampai 103. Ya Allah, ya Tuhan, berilah rezeki jamaah ini segera mendaftar ke Berkah Travel. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf banyak-banyak. Semoga kita bertemu lagi. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.